Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aprilia Wizi dengan NIM 1804211 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko dan kebencanaan. Yang materinya pertama yaitu institutional theory atau teori kelembagaan, yang kedua yaitu kapabilitas dinamis organisasi, dan yang ketiga yaitu networking theory. Institutional Theory atau teori kelembagaan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan kelembagaan sebagai pola alokasi kewenangan pemerintahan. Dalam hal ini, kewenangan sifatnya teknis operasional dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten atau kota. Dengan demikian, pemerintah level supra kabupaten lebih banyak berperan sebagai koordinasi, penataan, pembakuan, dan menciptakan sistem. Selanjutnya, pemerintah kabupaten atau kota dapat melimpahkan kewenangan kepada pemerintah desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan secara efektif. Kelembagaan pemerintahan daerah merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar, yaitu pemerintahan daerah. Oleh karena itu, segala perubahan yang terjadi di dalam kelembagaan akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh sistem dan subsistem lainnya. Dalam konteks kebencanaan, salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan bencana adalah pengaturan kelembagaan yang efektif. Mue dan Pantranarakhul mengatakan bahwa pengaturan kelembagaan merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam keberhasilan manajemen kebencanaan, terutama pada kondisi ketika pemerintah yang bertanggung jawab tidak memiliki otoritas atau dapat menyebabkan ketidakjelasan distribusi kekuasaan otoritas, dan penundaan pembuatan keputusan, terutama dalam hal bantuan darurat dan rehabilitas. Selanjutnya, tentang kapabilitas dinamis organisasi. Menurut Grain, tahun 1991, kapabilitas adalah kapasitas dari sekelompok sumber daya untuk melaksanakan beberapa tugas atau aktivitas. Kapabilitas melibatkan pola kompleks dari koordinasi antara manusia dan manusia dengan sumber daya lainnya. Kapabilitas juga terbentuk dari suatu kegiatan rutin sehingga kemudian membentuk kemampuan dan keahlian tersendiri terhadap area atau bidang pekerjaan tertentu. Kapabilitas adalah sumber utama dari keunggulan kompetitif. Selanjutnya, menurut UNDP dan Canadian International Development Agency, peningkatan kapabilitas sebagai proses di mana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk yang pertama menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Yang kedua, memecahkan permasalahan, merumuskan, dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas, dalam cara yang berkelanjutan. Kapabilitas berhubungan dengan pengembangan kapasitas. Menurut Nugraha menyatakan, pengembangan kapasitas mengacu kepada proses di mana individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif untuk melaksanakan fungsi mereka, menyelesaikan masalah mereka, dan mencapai tujuan-tujuan mereka secara mandiri. Kapabilitas kelembagaan memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu level sistem, yang kedua level organisasi, dan yang ketiga level individu. Pada level sistem, masalah yang dijadikan ukuran kapasitas adalah enabling environment, yaitu suatu kemampuan dari sebuah sistem dalam memberikan dukungan kepada elemen-elemen sistem yang menjadi subsistemnya untuk menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pada level organisasi, masalah yang dijadikan ukuran adalah dukungan aspek-aspek yang ada dalam organisasi dalam menyumbangkan kapasitas organisasi tersebut. Selanjutnya, pada level individu. Pada level ini menyangkut kapasitas atau kemampuan individu dan hubungannya dengan pencapaian tujuan organisasi. Yang terakhir, tentang networking theory atau studi jejaring. Studi jejaring menguji serangkaian objek yang saling terkait atau aktor dengan tujuan analisis sebagai kolektivitas sosial. Walaupun terbatas dalam prakteknya, batasan jaringan seringkali tidak ada atau ambigu. Dalam ilmu sosial, istilah network pertama kali dipakai pada tahun 1940-an dan 1950-an
untuk menganalisis dan memetakan hubungan, kesaling terkaitan dan dependensi personal. Menurut Parson, kata network mengandung dua arti, yaitu pertama berarti menjalin kontak untuk mendapat keuntungan, dan yang kedua berasal dari bahasa teknologi komputer, yaitu komputer yang saling berhubung. Sedangkan menurut Klein, network yaitu sebagai klaster organisasi yang berhubungan satu sama lainnya, yaitu sekumpulan organisasi atau seperangkat hubungan organisasi. Sedangkan menurut Adlin dan Wharton lebih melihat network sebagai suatu sistem, yaitu totalitas keseluruhan unit yang saling terhubung dengan relasi tertentu yang pasti. Dalam konteks kebencanaan, suatu situasi bencana melanda kondisi masyarakat menjadikannya sebagai common and public problem yang menuntut kehadiran tindakan intervensi kolektif sebagai mana menjadi domain administrasi publik. Dalam jaringan, aktor dinyatakan bahwa segala hal dapat dilihat sebagai keterkaitan antara aktor atau open system. Peran aktor merupakan salah satu kunci penting keberhasilan administrasi publik, karena tingkah laku aktor dan kebijaksanaan yang dihasilkan mempunyai arti penting dan juga berpengaruh terhadap konsolidasi policy makers. Kebijakan manajemen kebencanaan sendiri pasti berkaitan dengan banyak aktor. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.